Selamat malam para mantan, selamat malam buat semua kalian yang sampai hari ini gagal move on dan masih terngiang-ngiang dengan masa lalu, masih mimpiin mantan. Percayalah kalian gak sendiri, karena Rizik pun sampai hari ini juga terngiang-ngiang dengan Ahok gitu. Jadi menurut Rizik, semua kasus hukum yang sedang menimpa dia hari ini itu gara-gara Ahok. Gara-gara dia bisa mengalahkan Ahok di Pilkada 2017, jadi semua orang yang mendukung Ahok tidak suka dengan dia dan mau menzolimi dia hari ini begitu. Sampai dia sebut Panglima TNI, Kapolri, Presiden adalah orang-orang di balik semua ini gitu, yang dulunya mendukung Ahok secara penuh katanya. Ini padahal gak ada hubungannya gitu. Ini Rizik kayaknya parno banget sama Ahok. Misalkan dia jatuh di kamar mandi, mungkin dia juga akan salahin Ahok gitu. Ini pasti Ahok yang ngepel barusan nih. Atau misalkan ada kucing gigit dia gitu, atau cakar kaki dia, mungkin dia akan merasa bahwa kucing itu disuruh Ahok gitu. Jadi semua kesalahan langsung ditempelkan kepada Ahok. Padahal sebenarnya itu ya kasus hukum sendiri gitu, berdiri secara pribadi. Yang menyembunyikan hasil swab test ya dia sendiri, yang melakukan kerumunan dengan gagah berani, dengan bangga sekali bisa mengumpulkan banyak orang, iya Rizik sendiri gitu. Kenapa jadi nyalain Ahok? Ini mungkin Rizik dulu ketika kecil, kalau pas jatuh gitu, yang disalahin lantainya nih sama ibunya, sama orang tuanya gitu. Ini tiba-tiba anak-anak kalau jatuh yang disalahin lantainya, kalau besar ya kayak gini gitu. Dia ngerasa benar sendiri, yang lain salah. Kalau dia melakukan kesalahan, tetap orang lain yang disalahkan. Kasihan gitu. Dan Rizik sekarang ketika dia menyalahkan semua pihak, itu seperti orang yang sedang mau tenggelam gitu. Dia nggak bisa berenang, nggak punya pelampung, jadi dia mencakar semua yang bisa dia lakukan gitu. Makanya dia sampai sebut Presiden, Kapolri, Panglima TNI, karena benar-benar nggak ada yang bisa dia lakukan sudah gitu. Kasus kerumunan dan hasil swab test yang dia sembunyikan itu bang udah nggak bisa dibela lagi. Makanya dia cerita soal Ahok. Mau pledoi macam apa, mau melakukan pembelaan macam apa, karena dia emang udah nggak bisa gitu. Dia merasa benar sendiri, merasa suci sendiri, padahal sebenarnya yang masalah ya dia sendiri gitu. Repot orang menghadapi orang kayak gini gitu, dan dia merasa dia sudah lelah menghadapi kasus hukum seperti sekarang katanya. Prosesnya sudah lama dan dia merasa capek katanya. Ini saya juga teringat dengan Ahok gitu. Padahal Rizik ini kan nggak didemo, nggak dihujat gitu, nggak diancam bunuh gitu sama pendukung atau anti Riziknya begitu ya. Tapi ngerasa lelah gitu. Bayangkan dengan Ahok gimana ceritanya, gimana nasibnya gitu. Diancam dibunuh, diancam pokoknya dikeluarkan dari Indonesia, dianggap kafir, dianggap masuk neraka gitu, didemo habis-habisan berjilid-jilid. Tapi ya biasa aja itu, Ahok tetap bisa survive dan bisa keluar dari penjara, sekarang jadi komisaris Pertamina gitu. Nah kalau Rizik ini nggak diapain udah ngerasa lelah gitu, dan ngerasa dia ini karakternya dibunuh katanya, pembunuhan karakter kepada Rizik. Ini kita juga jadi heran dan ketawa gitu, karena yang melakukan pembunuhan karakter ya dia sendiri gitu. Jangankan kepada orang yang hidup ya, orang yang meninggal dunia, mayat-mayat orang yang sudah meninggal dunia masih diancam masuk neraka, diancam tidak disolatin loh. Ingat tuh di tahun 2017 lalu, orang-orang yang memilih Ahok, gara-gara memilih Ahok, meninggal, mayatnya nggak disolatin sama pendukung Rizik. Betapa luar biasanya gitu ya mereka ini selama ini. Jadi kalau sekarang kamu merasa dizolimi, ngerasa paling suci sendiri, ya ingatlah di tahun 2017 apa yang sudah kamu lakukan gitu. Kalau Anda mempermasalahkan Rizik, mempermasalahkan Ahok ini dipuji banyak orang katanya, banyak elit. Kemudian dia menyebut didukung oleh ormas-ormas besar di Indonesia, maksudnya mungkin NU dan Muhammadiyah. Cuma dia nggak berani nyebut gitu ya. Rizik ini kan pengecut gitu ya, nggak berani nyebut nama ormasnya, didukung sama dua ormas besar di Indonesia, kemudian dipuji-puji oleh pejabat dan tokoh politik, tokoh nasional gitu. Ya sebenarnya nggak ada yang salah gitu. Apa yang salah dari Ahok? Ahok ini memang bagus kok secara kerja, dia bangun simpang susun Semanggi, dia bersihkan kali, dia bangun macam-macam, dan jauh berbeda dengan Anies Baswedan gitu. Nggak bisa disandingkan. Itu kayak langit sama sumur lah gitu, jauh banget gitu. Jadi kalau orang memuji Ahok, ya wajar gitu, karena memang dia bisa bekerja, dan dia bekerja sebagai gubernur DKI. Satu-satunya kelemahan dia hanya soal agama aja gitu, dan sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dia sebagai gubernur gitu. Emang gubernur harus Islam? Kan enggak gitu ya. Nah, Rizik memilih Anies, mendukung Anies Baswedan hanya gara-gara Islam. Masyarakat hanya dijanjikan masuk surga, padahal kita juga nggak tahu surga itu seperti apa dan apakah Rizik bisa masuk surga gitu. Belum tentu gitu. Karena surga itu kewenangan Tuhan, bukan kewenangan Rizik.
Jadi kalau sampai sekarang Rizik masih ingat dan merasa bahwa dia ini berjasa, dia merasa luar biasa bisa mengalahkan Ahok, ya mungkin cuma itu prestasi yang dia bisa lakukan sampai hari ini gitu. Yang lain-lain dia nggak ada gitu. Dan bagi saya sebenarnya, bagi Ahok juga sebenarnya menang kalah dalam politik itu biasa. Ahok itu pernah kalah kok sebelumnya di Belitung begitu ya. Dia pernah maju sebagai gubernur dan kalah. Kalau kemudian di Jakarta dia kalah lagi, ya biasa aja gitu. Menang kalah itu biasa. Prabowo kalah berkali-kali loh. Pilih Pilpres 3 kali kalah. Ya biasa aja tuh. Udah jadi menteri dan sekarang gitu. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kasus hukum yang menimpa Rizik hari ini. Kalau dia bilang dia merasa dizolimi, dia merasa dihianati atau diperlakukan tidak adil oleh pemerintah, orang-orang hakim dan penegak hukum di Indonesia, mestinya ya dia ngaca lah gitu. Yang zolim itu sebenarnya siapa sih? Yang sampai demo berjilid-jilid dan mendukung untuk membunuh Ahok dan dinyatakan secara terbuka di publik itu siapa? Siapa? Kalau Anda zalim kepada mayat gitu, seorang mayat yang sudah, kalau kezolim kepada orang yang masih hidup gitu, misalkan kepada Ahok, Anda masih bisa minta maaf. Tapi kepada mayat yang sudah pergi ke alam lain, Anda zolimi dengan diancam tidak disolati gitu. Itu kan kita nggak bisa minta maaf lagi. Bagaimana cara Anda berkomunikasi dan minta maaf gitu? Nggak bisa. Tapi yang terakhir saya melihat dari kasus pledoi yang dibacakan oleh Rizik ini, sebenarnya dia cerdas gitu. Dia bukan nggak nyambung dan dia bukan dengan tidak sengaja membaca kisah-kisah hidupnya soal politik dan tekanan politik yang ada pada dia, bukan gitu. Ini sangat disengaja. Rizik itu sedang menyelamatkan dirinya sendiri karena dia tahu dia tidak bisa selamat dari tuntutan penjara. Jadi dia merasa percuma melakukan pembelaan soal kasus hukum yang menimpa dia soal kerumunan dan hasil tes swab yang dia sembunyikan. Percuma kalau dia mau bela, tidak akan meringankan hukumannya. Jadi dia coba cara lain, melakukan narasi-narasi politik sehingga publik menilainya bahwa Rizik ini dihukum, dipenjara gara-gara politik. Sehingga dia secara otomatis gitu, nanti narasi ke depan ini silahkan dibuktikan. Narasi ke depannya yang akan dibangun oleh kelompok Gadrun dan 212 itu, bahwa Rizik adalah tahanan politik, bukan tahanan biasa. Dan tahanan politik itu ya keren gitu, karena mereka berkasus hukum bukan karena salah, tapi karena urusan-urusan politik. Itu yang sedang dilakukan oleh Rizik agar dia bisa masuk penjara dengan terhormat dan keluar nanti bisa tetap merasa terhormat karena kasus politik yang menimpa dia. Tapi pada akhirnya saya ingin sampaikan sebuah cerita dan sebuah riwayat begitu. Ada 2 sahabat gitu. Ada 2 orang yang dalam ceritanya itu, satunya adalah orang yang pezina, pendosa begitu katakanlah, dan kemudian satunya lagi adalah ahli ibadah. Suatu hari orang yang ahli ibadah ini menasihati orang pendosa ini dan bilang, Tuhan tidak akan bisa memaafkan kamu. Tuhan tidak akan bisa memaafkan dosa-dosa kamu. Sampai akhirnya ketika sampai kepada gerbang akhirat, Tuhan bertanya soal kepada pendosa, dan kemudian si pendosa ini meminta maaf, taubat, masuk surga dengan ridho Tuhan tentunya begitu. Sementara bagi orang yang beribadah, ahli ibadah ini ditegur gitu. Kamu sebenarnya nggak tahu tentang apa-apa tentangku, tidak tahu apapun. Jadi kalau kamu bilang ada orang tidak bisa masuk surga hanya gara-gara dia melakukan banyak dosa, Anda salah, kamu tidak tahu Tuhanmu seperti apa. Nah, kepada Rizik yang masih hidup begitu, yang masih mungkin beberapa tahun lagi kita doakan masih sehat, masih ada waktu untuk bertobat, masih ada waktu untuk menyadari kesalahan-kesalahan dia dan memperbaiki dirinya sendiri gitu. Karena orang-orang yang merasa suci, orang-orang yang merasa benar sendiri itu jauh lebih buruk dari semua orang-orang yang pendosa dan merasa banyak salah itu gitu. Orang-orang dosa-dosa itu semuanya bisa dimaafkan gitu. Tapi bagi orang yang merasa suci, merasa lebih benar dan merasa lebih tahu soal Tuhannya sampai menghakimi orang lain, merasa orang lain itu harus masuk neraka, harus kafir, dan kemudian ada mayat layak untuk tidak disolati, diperlakukan sedemikian rupa, itu jauh lebih buruk dari semua dosa-dosa orang yang melakukan dosa-dosa biasa. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, subscribe, dan like. Begitulah kura-kura.